Halo, nama saya Fadila Putri Gaisani, NIM-nya 1810611284 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran laut sebagai tugas dalam penilaian ujian tengah semester. Selamat menonton. Definisi dari pencemaran laut. Pencemaran laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran laut dan atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh lingkungan kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungannya laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Regulasi dalam pencemaran laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan undang-undang lainnya antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan. Pencemaran laut di Indonesia sebenarnya banyak kegiatan yang dapat mencemari laut, seperti kebanyakan di negara kita, negara Indonesia itu banyaknya sampah yang dapat mengotori laut, terus adanya limbah yang dibuang ke laut, dan juga adanya tumpahan minyak dari kapal-kapal asing yang berlayar di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal asing yang melintas di negara Indonesia. Petaka Tragedi Montara. Jadi pada tanggal 29 Agustus 2009, PTT Exploration and Production Australia menyatakan adanya masalah sumur Montara atau adanya kilang minyak yang meledak yang terletak di Australia Barat dengan Pulau Rote di Indonesia. Selama 75 hari adanya kebocoran minyak atau yang kita sebut dengan oil leak, dimulai dari tanggal 21 Agustus 2009 sampai 3 November 2009. Minyak sebesar 23,3 juta atau 200 barel minyak dalam perharinya tersebut tumpah atau 41.360 km merupakan daerah laut Indonesia yang tercemari atas adanya tumpahan minyak tersebut. Dengan adanya perusakan laut atau pencemaran laut, banyak biota atau makhluk hidup yang di laut itu kehidupannya terancam, seperti adanya tumpahan minyak yang terjadi oleh kapal asing yang masuk ke Indonesia. Itu banyak atau ribuan barel minyak dalam per hari yang tumpah ke Indonesia yang menyebabkan ekosistem laut Indonesia itu tercemar, seperti banyak ikan yang mati, terumbu-terumbu karang yang mati, atau biota laut yang sudah punah yang seharusnya dijaga karena dengan adanya tumpahan minyak tersebut menjadi mati dan tidak terurus, dan menyebabkan kepunahan yang terjadi dalam ekosistem laut di Indonesia. 21 Agustus 2009. Jadi PTT Exploration menyatakan ada gejala masalah pada sumur Montara di Darwin, Barat Daya Australia dan di Laut Timur, dan menyatakan 21 Agustus kilang minyak tersebut meledak. Dan selama 75 hari terjadi oil leak atau kebocoran dari 21 Agustus 2009 di mana insiden terjadi sampai tanggal 3 November 2009 sampai akhirnya hal itu berhasil ditangani oleh PTTIP. Yang di-leak dan ada di lautan minyak sebanyak 23,5 juta liter atau setara dengan 2.000 barel minyak per hari melayang saja ke laut. Dan ini juga ada data yang menyebutkan bahwa daerah Indonesia, Laut Timur Indonesia terdampak sebanyak 41.360 km persegi. Penyelesaian kasus tersebut, perusahaan migas asal Thailand PT Exploration and Production akhir September 2011 telah menandatangani kesepakatan adanya ganti rugi terhadap tumpahan minyak tersebut di Blok Montara, Australia yang terjadi pada tahun 2009 tersebut. Pada prinsipnya, PTT Exploration and Production siap membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara Indonesia dengan Australia tersebut. PTT Exploration and Production sudah menyiapkan dana sebesar 26 miliar untuk program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Dana sebesar itu sudah disebutkan dalam perjanjian MOU. Maka dapat dijelaskan dalam kasus tersebut adanya kapal asing yang melintas ke negara Indonesia itu adanya hak negara berdaulat.
bahwa kapal asing tersebut boleh dan masuk berlayar ke Indonesia, tetapi kapal tersebut tidak boleh melakukan pencemaran laut atau mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti mengambil ikan, merusak terumbu karang, itu tidak boleh. Dan dalam kasus ini dijelaskan bahwa kapal asing yang masuk ke Indonesia yang menumpahkan minyak perharinya ribuan barel, adanya kesepakatan penyelesaian kasus, adanya ganti rugi yang telah disepakati antara kedua negara tersebut.